Kemudian kita lanjut untuk tutorial 3, latihan soal untuk neraca massa dengan reaksi. Untuk latihan soal ini kita ambil dari latihan soal week 4 nomor 1. Nah, dengan soal seperti ini. Sebuah bioreaktor terimobilisasi memproduksi etanol dengan menggunakan substrat glukosa, di mana sistem imobilisasi ini menyebabkan adanya reaksi fermentasi yang berlangsung sebagai berikut. Oke. Umpan yang digunakan adalah larutan glukosa dan air dengan perbandingan mol. Kemudian diketahui bahwa ada konversi sebesar 80%. Seluruh CO2 diketahui terlepas ke fase gas dan tidak terbawa oleh produk cair. Gambarkan diagram alirnya terlebih dahulu dan kemudian tentukan kadar etanol di aliran produk. Oke, saya pertama ke diagram alir proses. Jadi misalkan ada satu bioreaktor yang di dalamnya berlangsung reaksi sebagai berikut. Oke, yang perlu adik-adik perhatikan juga, ini dalam reaksi ini ada beberapa persamaan reaksi. Pastikan bahwa reaksi tersebut sudah setara. Oke, apakah persamaan reaksi sudah setara? Jika demikian, karena nantinya ini akan penting dalam menyusun tabel masuk bereaksi dan sisa. Kemudian tadi dikatakan bahwa masuk glukosa yang C6H12O6 itu glukosa, kemudian menghasilkan etanol dan produknya CO2, produk sampingnya karbon dioksida. Oke, nah umpan yang digunakan adalah glukosa dalam air dengan perbandingan molnya 1:1. Oke, jadi saya misalkan G itu glukosa, W itu air, kemudian E itu etanol, dan C itu karbon dioksida. Dan umpan pertama adalah campuran dari glukosa dan air dengan perbandingan 1:1. Maka ketahui bahwa fraksi mol glukosa dalam umpan 50% dan ada fraksi air dalam glukosa, fraksi air yang masuk dalam umpan 50%. Informasi berikutnya adalah bahwa konversi glukosa 80% dan seluruh CO2 terlepas ke fase gas dan tidak terbawa oleh produk cair. Jadi, tadi ini sudah kita bikin diagram alir prosesnya, sampaikan bahwa semua karbon dioksida tidak akan tercampur, namun langsung dilepas dalam bentuk udara. Maka selain aliran cair, akan ada aliran gas yang terpisah, yang keseluruhan mengandung apa saja yang dalam fase gas, yaitu karbon dioksidanya, atau C-nya. Yaitu aliran berikutnya akan memiliki fraksi C 100%. Dan aliran satunya lagi akan dengan demikian mengandung sisanya. Apa saja itu? Itu glukosa dan etanol, juga air sebagai tadinya pelarut glukosa. Nah, saya kasih label di umpan aliran 1, kemudian aliran karbon dioksida aliran 2, dan aliran produk yang mengandung etanol di aliran 3. Diketahui bahwa konversi glukosa 80%. Definisikan ini dalam bentuk persamaan. Berarti, berapa glukosa yang masuk dikurang berapa glukosa yang keluar per glukosa yang masuk sama dengan 80%. Berapa glukosa yang masuk dikurang berapa glukosa yang keluar merupakan banyaknya glukosa yang terkonversi. Oke. Kemudian berikutnya kita mau ngecek apakah informasi soal sudah mencukupi untuk kita gunakan dalam menyelesaikan kasus analisa neraca massa. Nah, ini tadi informasi yang ada di soal. Oke. Lanjut, kita tahu bahwa dengan demikian ada 2 variabel di aliran 1, ada 1 variabel di aliran 2, dan ada 3 variabel di aliran 3. Totalnya ada 6 variabel. Kemudian, ada informasi komposisi di aliran, ada informasi reaksi. Jadi bedanya analisa derajat kebebasan yang untuk sistem bereaksi dengan sistem tidak bereaksi adalah kita turut memperhitungkan jumlah reaksi sebagai bagian dari variabel. Hanya ada 1 reaksi, maka variabel reaksi sama dengan 1. Totalnya A sama dengan variabel laju alir tambah variabel reaksi sama dengan 7. Oke?
Lanjut, informasi lainnya. Sekarang kita ngecek, kalau kita punya nilai A sama dengan 7, apakah B kita sama dengan 7? Jika sama dengan 7, maka akan well specified. B itu pertama meliputi informasi komposisi. Kita tahu bahwa komposisi di aliran 1 diketahui ada 50% glukosa, 50% air. Kenapa pada aliran karbon dioksida tidak kita hitung sebagai informasi komposisi? Karena berupa murni, aliran murni. Kalau hanya ada satu komposisi, tidak dihitung sebagai informasi komposisi. Selanjutnya, tidak ada informasi laju alir dari soal. Kemudian ada informasi TTSL sebanyak 4. Oke. Kenapa tiba-tiba ini ada muncul etanol? Ya, karena ini sistem yang bereaksi, sehingga dimunculkan produk yang awalnya tidak merupakan bagian dari bukan bagian dari umpan. Oke, jadi etanol dan karbon dioksida merupakan produk yang muncul. TTSL sama dengan 4 karena nantinya kita akan membuat neraca massa komponen untuk keempat komponen yang ini, termasuk reaktan dan produknya, dan juga inert yang tidak bereaksi. Kalau ada inert yang tidak bereaksi, apakah itu? Nanti adik-adik notis sendiri. Lanjut, selain itu ada informasi hubungan pendukung. Satu, dari informasi konversi. Kemudian ada informasi basis. Karena tidak ada informasi komposisi, saya menetapkan basis sama dengan 1, yaitu basisnya umumnya adalah laju alir masuknya. Oke? Kalau saya menetapkan bahwa umpan, misal per 100 mol umpan yang masuk, maka kita dapat menetapkan basisnya 100 mol per jam, misal seperti itu. Oke, adik-adik, untuk sistem bereaksi, hubungan pendukung seperti konversi, kemudian selektivitas, itu sangat penting karena yield juga, karena nanti akan berguna untuk kalian mengkonversikannya ke dalam persamaan matematis, yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus neraca massa dan energi. Maka B sama dengan 4, tambah 1, tambah 1, tambah basis juga sama dengan 7. Totalnya 7 kurang 7 sama dengan 0, maka soalnya well specified dan dapat diselesaikan. Oke, lanjut ke tabel MBS. Ini tuh tabel MBS adalah tabel yang memuat semua informasi neraca massa komponen untuk tiap komponen yang terdapat dalam sistem yang bereaksi. Tadi saya tetapkan, tadi kita hitung ada 4 neraca massa TTSL-nya yang tidak terhubung secara linearnya. Ada glukosa, ada air, dan ada etanol, dan ada karbon dioksida. Kemudian untuk baris pertama itu adalah koordinat reaksinya. Nanti akan saya sampaikan apa itu koordinat reaksi. Kemudian M masuk, B bereaksi, S sisa. Oke. Tadi reaksinya adalah C6H12O6 sama membentuk C2H5OH etanol dan karbon dioksida. Glukosa menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Selalu cek apakah persamaan reaksi sudah setara. Oke? Nah, tadi saya langsung saja dalam bentuk setaranya adalah seperti ini. Karena ada 6 atom karbon di ruas reaktan, harusnya ada juga 6 mol karbon di etanol dan karbon dioksida. Jadi, tadi maka untuk setiap 1 mol glukosa akan ada 2 mol etanol dan 2 mol karbon dioksida yang terbentuk. Oke. Nah, ini penting karena nanti akan kita gunakan dalam tabel MBS. Oke, jadi berdasarkan persamaan reaksi diagram alir proses seperti ini, sekarang kita coba mengkonstruksi persamaan neraca massa komponen tiap komponen. Oke, kita punya komponennya glukosa, air, karbon dioksida, dan etanol. Pertama dari neraca massa komponen untuk glukosa dulu. Berapa glukosa yang masuk ditambah berapa glukosa yang bereaksi. Ini bisa jadi reaksinya akan mengurangi jumlah glukosa atau menambah jumlah glukosa tergantung arah reaksinya, sama dengan berapa mol glukosa yang keluar. Kalau saya NG1 ini saya jabarkan, itu sama dengan mol 1 kali fraksi mol G glukosa di aliran 1.
Demikian seterusnya untuk etanol, untuk karbon dioksida, dan juga untuk air. Notice bahwa karena tidak ada etanol yang dihasilkan, karena fraksi etanol di aliran 1 sama dengan 0, karena umpan tidak mengandung etanol, maka N1 kali Xe1 sama dengan 0, sehingga langsung saja RE, E yang bereaksi, baik E itu dihasilkan atau dikonversi, sama dengan berapa etanol yang ada di aliran keluar. Demikian juga untuk karbon dioksida, karena tidak terdapat di aliran umpan manapun. Tapi lihat bahwa karbon dioksida tidak terdapat di aliran 3, tapi di aliran 2. Nah, demikian juga air. Oke? Nah, apa itu koordinat reaksi? Itu sama dengan R, yaitu R per epsilon G. R di sini adalah berapa angka yang nanti kita masukkan ke neraca massa, dan epsilon ini menunjukkan secara stoikiometris mol reaksinya, gitu. Dan ini nanti ditunjukkan melalui persamaan reaksi yang sudah setara. R untuk dimasukkan dalam baris B, kemudian ini dari koefisien reaksi setara. Oke? Dengan demikian, berikut reaksi yang sudah setara, maka berapakah koefisien untuk G? Karena G, 1 mol G dibutuhkan untuk menghasilkan 2 mol etanol dan 2 mol CO2, maka koefisien reaksi untuk G adalah 1. Namun, karena dia berada di sisi kiri atau reaksi berkearah sebelah kanan, maka tandanya adalah negatif. Kemudian untuk air tidak terlibat dalam reaksi ini, maka R-nya sama dengan 0. Lanjutnya, etanol terbentuk sebanyak 2 mol. Dan karena dia ada di sisi kanan persamaan reaksi, tandanya positif. Demikian juga untuk CO2, tandanya juga positif 2. Kemudian, dari neraca massa komponen yang tadi, kita definisikan mana yang termasuk spesies yang bereaksi. Nah, yang masuk untuk glukosa adalah NG1. Kemudian yang masuk untuk air adalah NW1. Etanol, karena tidak ada yang masuk ke dalam, tidak ada etanol yang diumpankan ke dalam reaktor, maka masuknya di sel masuk tidak ada. Demikian juga karbon dioksida. Selanjutnya, berapa yang bereaksi? Itu yaitu R besar G, di mana R besar G sama dengan kali silang nilai koordinat reaksi dikali dengan R, atau min 1 dikali R menjadi min R. Kemudian R besar W, lihat karena koordinatnya W sama dengan 0, R kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya juga untuk R besar E, yaitu R kecil ini dikali dengan koordinat reaksinya, plus 2, maka menjadi 2R. Sama juga untuk karbon dioksida. Berapa sisanya? Maksudnya berapa yang keluar? Nah, ada untuk glukosa di aliran 3, kemudian untuk air juga di aliran 3, untuk etanol juga di aliran 3, dan untuk karbon dioksida di aliran 2. Oke. Nah, dengan demikian kita peroleh tabel MBS sebagai berikut. Kita gunakan tabel ini untuk menghitung berapa mol glukosa yang bereaksi, berapa mol air mol air seperti tidak ada perubahan, kemudian berapa etanol dan karbon dioksida yang terbentuk. Jika diketahui tadi bahwa setiap 100 mol umpan ada 1:1 perbandingan glukosa dan air, kita bisa tahu berapa glukosa yang masuk ke dalam reaktor, yaitu 50%-nya kali tadi fraksi laju alir umpan. Jadi fraksi glukosa dikali laju alir umpan diperoleh 50 mol per jam. Demikian juga NW1, 50% kali 100 mol per jam, 50 mol per jam. Nah, tadi dari informasi konversi, ternyata berapa mol glukosa yang masuk dikurang berapa mol glukosa yang sisa
per berapa mol glukosa yang masuk sama dengan 80%. Kalau kita substitusi nilai Ng1 50 mol per jam, kita peroleh Ng3 sama dengan 20%-nya, yaitu 10 mol per jam. Oke? Nah, maka Ng1 kurang R sama dengan Ng3. Jika kita ketahui Ng3 sama dengan 10 mol per jam, kita peroleh R sama dengan 40 mol per jam. Maka berapa glukosa yang bereaksi? Sebanyak 40 mol per jam. Sehingga sisanya di keluaran cuma 10 mol per jam. Nah, nilai R ini dapat kita substitusi untuk menyelesaikan neraca massa etanol juga karbon dioksida. Karena tadi neraca massa komponen etanol tinggal Ne3 sama dengan 2R dan Nc2 sama dengan 2R. Namun sebelum ke etanol dan karbon dioksida, coba kita rumuskan untuk air dulu. Neraca massa komponen air atau water, bahwa NW1 sama dengan NW3, tetap 50 mol per jam. Sedangkan untuk etanol, 2R sama dengan Ne3, maka substitusi nilai R sama dengan 40 diperoleh Ne3 sama dengan 80 mol per jam. Kemudian karbon dioksida, Nc3 juga sama, Nc2 juga sama, 2 kali 40, 80 mol per jam. Dan glukosa, tadi 50 kurang 40, sisanya 10 mol per jam. Nah, informasi ini kita gunakan untuk menghitung mol total di aliran keluar. Maka mol total di aliran keluar ada untuk aliran 3 hanya etanol, glukosa, dan air, yaitu 50 tambah 80 tambah 10, yaitu 140 mol per jam. Sedangkan laju alir untuk laju alir molnya karbon dioksida di aliran 2 sama dengan 80 mol per jam. Oke, dengan demikian dapat kita tuliskan bahwa N3 sama dengan 140 mol per jam untuk basis umpan 100 mol per jam. Oke, dengan komposisi seperti berikut. Dari mana ya dihitung? Tadi, kembali ke sebelumnya. Maka untuk mencari fraksi glukosa sama dengan 10 dibagi 140. Mencari fraksi etanol berarti Ne3 yaitu 80 mol per jam dibagi 140. Untuk mencari fraksi air juga cara yang sama, yaitu 50 dibagi 140. Oke, kemudian mol yang aliran 2 adalah 80 mol per jam. Adik-adik perlu notice, untuk umpan 100 mol per jam akan dihasilkan 80 mol per jam CO2 dan 140 mol per jam campuran dari glukosa, etanol, dan air. Nah, kita lihat bahwa yang masuk lebih kecil dari yang keluar. Dengan demikian, pada hal ini adik-adik perlu notice, pada sistem yang bereaksi, mol tidak dikonservasi. Artinya mol in tidak sama dengan mol out pada sistem yang bereaksi. Oke? Namun, massa tetap akan dikonservasi. Berapa massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Untuk memvalidasinya, adik-adik boleh coba sendiri konversi laju alir mol ini ke laju alir massa. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan informasi berat molekular dari CO2, juga dari glukosa, juga dari etanol, dan juga dari air. Kebetulan ada semua ini rumus kimianya, maka MR-nya dapat dihitung dengan menghitung berat molekular atom masing-masing. Berat molekular molekul dihitung dari mengkalikan berat koefisien variabelnya juga terhadap berat molekular atomnya. Oke, nah jadi perlu selalu diingat untuk sistem yang bereaksi mol tidak dikonservasi, namun massa dikonservasi. Oke. Berikutnya untuk soal week 5 nomor 1. Saya mau menunjukkan bagaimana pengerjaan jika dibandingkan dengan reaksi yang bersifat jamak. Kalau reaksinya jamak, berarti ada lebih dari satu reaksi. Nah, jika case-nya demikian, bagaimana tabel MBS-nya? Nah, akan kita coba kerjakan melalui soal berikut.
Saya ambil dari latihan soal week 5 nomor 1. Oke. Informasi pertama, terdapat burner gas yang dioperasikan untuk membakar gas alam. Gas alam ini mengandung 95% metana, 2% etana, 1% propana, dan 2% CO2. Dengan suatu udara yang mengandung 79% nitrogen dan 21% oksigen. Diketahui bahwa udara diumpankan untuk memenuhi kebutuhan oksigen pembakaran stoikiometris. Oke? Proses pembakaran diketahui sempurna. Artinya semua gas terbakar menjadi CO2. Dan apabila etan dan propan habis bereaksi habis terbakar dan metan terbakar hanya 99%-nya, tentukan komposisi gas reaktor. Oke, sekarang kita misalkan ada diagram alir dari suatu burner gas. Umpatnya merupakan campuran dari metan, etan, propan, dan karbon dioksida dengan komposisi sebagai berikut. Saya akan memisalkan MEPCNO dari tiap-tiap benda yang masuk ke dalam burner gas. Oke? Nah, ini aliran input. Berikutnya udara yang mengandung oksigen akan sebagai pembakarnya. Oke? Nah, diketahui bahwa udara diumpankan secara stoikiometris, pembakaran diketahui secara sempurna, dan semua gas terbakar menjadi CO2. Kemudian etan dan propan habis bereaksi dan metan 99%. Oke, sekarang kita akan menerjemahkan informasi soal ini ke dalam persamaan matematis yang dapat digunakan dalam soal. Oke. Tadi ada metan, etan, dan propan bereaksi terbakar secara sempurna. Saya harap adik-adik semua sudah hafal apa itu reaksi pembakaran sempurna. Langsung saja berikut persamaan reaksinya. Oke. Jadi metan, rumus kimianya CH4, bereaksi dengan oksigen, terbakar secara sempurna artinya adalah terbentuk CO2 instead of CO. Oke? Dengan produk sampingnya berupa air. Seterusnya, ingat saja produk pembakarannya itu CH4 dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Itu pembakaran sempurna. Sekarang yang jadi concern adalah apakah reaksinya setara. Jika CH4 sebagai substratnya, berapa mol O2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Saya sudah setarakan reaksinya jadi sebagai berikut. Demikian juga untuk etan, juga untuk propan. C2H6 dan C3H8. Oke? Nah, dengan demikian, nanti di produk keluaran akan ada metan, karena dikatakan bahwa metan bereaksi 99%. Artinya tidak semuanya. Dengan demikian masih ada sisa metan di aliran keluaran. Kemudian disampaikan bahwa propan dan etan habis bereaksi. Dengan demikian tidak terdapat lagi propan dan etan di aliran keluar. Selanjutnya, produknya pasti akan terdapat di aliran keluar, yaitu karbon dioksida. Kemudian air juga sebagai produk sampingnya. Kemudian N, kenapa N ada di sini? Karena nitrogen merupakan inert yang masuk bersamaan dengan oksigen sebagai aliran udara. Dan oksigen tidak disampaikan habis bereaksi, maka kita berasumsi bahwa oksigen juga ada di dalam aliran keluar. Oke? Pakai informasi ini, kita akan menghitung berapa laju alir udara yang dimasukkan ke dalam burner gas. Tadi diinformasikan di soal bahwa udara diumpankan secara stoikiometris. Secara stoikiometris artinya laju alir udara sama dengan laju alir umpan dikali koefisien umpan. Karena udara mengandung O2, maka kita fokus pada berapa koefisien dari O2 di ketiga reaksi ini. Jika O2 2 mol dibutuhkan untuk tiap mol CH4, kemudian O2 dibutuhkan 7/2 mol tiap mol etan, dan O2 dibutuhkan sebanyak 5 mol untuk membakar setiap mol propan, maka total mol O2 yang dibutuhkan adalah 2 tambah 3,5 tambah 5. Oke? Atau sekitar 10,5. Maka laju alir udara dapat kita definisikan sebanyak 10,5 kali dari laju alir umpan. Oke? Selanjutnya kita nomori umpannya, laju alirnya. Jika laju alir umpan sebagai nomor 1, kemudian nomor 2 laju alir udara, dan nomor 3 laju alir produk. Kemudian dari informasi soal bahwa F2 sama dengan 10,5 F1.
F2 itu laju alir udara, sama dengan 10,5 kali laju alir umpan F1. Kemudian tadi ada informasi metan terkonversi sebanyak 99%. Berarti 0,99 sama dengan berapa metan yang masuk dikurang berapa metan yang keluar dibagi berapa metan yang masuk. Oke? Atau F1M dikurang F3M sama dengan F1 per F1M sama dengan 0,99. Selanjutnya untuk tabel MBS seperti berikut. Karena ada 3 reaksi, maka koordinat reaksinya dipisah untuk masing-masing reaksi. Berikut persamaan reaksinya. Selanjutnya kita masukkan koordinat reaksi berdasarkan persamaan reaksi. Untuk metan, karena hanya terdapat di reaksi 1 sebagai reaktan dan koefisien reaksinya 1, maka minus 1. Kemudian etan minus 1 juga, tapi untuk reaksi 2, propan juga minus 1 untuk reaksi 3. Kemudian karbon dioksida karena diproduksi sebagai produk samping untuk reaksi 1, 2, dan 3 dengan masing-masing koefisien reaksi plus 1 untuk reaksi 1, 2 mol di reaksi 2, dan 3 mol di reaksi 3. Kemudian inert, nitrogen tidak ada. Lalu lanjut ke oksigen, digunakan sebanyak 2 mol di reaksi 1, sebanyak 7/2 mol di reaksi 2, dan 5 mol di reaksi 3. Lalu air terbentuk sebanyak 2 mol di reaksi 1, 3 mol di reaksi 2, dan 4 mol di reaksi 3. Oke, kemudian input mol yang masuk. Jika kita tetapkan jika basisnya 100 kmol per sekon umpan, dengan komposisi umpan masuk sebagai berikut, maka di aliran masuk ada 95 mol metan, 2 mol etan, 1 mol propan, dan 2 mol karbon dioksida. Selanjutnya, dengan udara, tadi dari hubungan pendukung, udara diumpankan secara stoikiometris terhadap aliran gas. Maka 10,5 dari F1 100 kmol. Dan kemudian diperoleh F2 1050 kmol per second. Kemudian tadi dalam aliran udara ada 79% nitrogen dan 21% oksigen. Dengan demikian, berapa mol nitrogen yang masuk sama dengan 0,79 kali 1050, yaitu sekitar 829,5, dan 21% kali 1050, yaitu sekitar 220,5 kmol per second. Selanjutnya air tidak ada yang masuk karena air diproduksi. Oke. Kemudian tabel MBS-nya lagi, sesuaikan dengan persamaan tadi koordinat reaksi, maka untuk metan menjadi min R1, etan min R2, propan min R3, untuk karbon dioksida diproduksi reaksi 2, dan reaksi 3, jadi R1 tambah R2 tambah R3, kemudian nitrogen sebagai inert, tidak ada yang bereaksi, 0, oksigen digunakan sebanyak 2 mol di reaksi 1, berarti min 2 R1, kemudian min 3,5 R2, dan min 5 R3, dan air diproduksi, dihasilkan menjadi, maka untuk kolom bereaksinya plus 2 R1, plus 3 R2, dan plus 4 R3. Jadi bedanya kalau reaksi jamur dengan reaksi tunggal, ada 3 kolom untuk koordinat reaksinya di tabel MBS, dan dengan demikian maka ada 3 variabel reaksi, R1, R2, dan R3. Nanti ini pun ketika kita menginput untuk analisa derajat kebebasan, maka ada 3 selain dari variabel aliran. Sisanya berarti adalah berapa metan yang keluar di aliran 3, berapa etan yang keluar di aliran 3, berapa propan yang keluar di aliran 3, karbon dioksida di aliran 3, demikian juga untuk yang lainnya. Oke, tadi ada informasi bahwa dari hubungan pendukung bahwa metan terkonversi sebanyak 99%. Artinya 0,99 sama dengan berapa mol metan yang masuk dikurang berapa mol metan yang keluar dibagi dengan mol metan yang masuk.
berapa mol metan yang masuk tadi adalah 95. Sedangkan berdasarkan tabel MBS, berapa mol metan yang keluar itu sama dengan 95 dikurang R1. Jika semuanya kita substitusi ke persamaan konversi, diperoleh bahwa R1 itu sebesar 94,05 kmol per second. Oke. Kemudian tadi etan dan propan habis terbakar, maka F3E dan F3P bernilai 0. Adapun dari persamaan diperoleh bahwa untuk etan 2 dikurang R2 sama dengan keluaran produk etan. Oke, berapa etan yang keluar di aliran 3. Namun karena etan habis terbakar, maka F3E sama dengan 0, sehingga R2 sebanyak 2 kmol per second. Dengan hal yang sama kita terapkan untuk propan, maka 1 kurang R3 sama dengan F3 propan atau laju alir propan di aliran berapa propan yang keluar dari aliran 3. Karena habis terbakar, maka R3 sama dengan 1 kmol per second. Kita sudah punya informasi R1, R2, dan R3. Oke, jadi tadi dari pengerjaan tabel MBS untuk basis umpan 100 kmol per second, kita peroleh R1 sama dengan 94,05, kemudian R2 2, dan R3 1 kmol per second. Kita gunakan ini untuk mendapatkan berapa produk dan keluaran. Untuk metan, tadi terkonversi sebanyak 99%, maka berapa yang sisa adalah berapa yang masuk dikurang konversinya. Maka sisanya adalah 0,95 kmol per second. Kemudian etan habis bereaksi, propan habis bereaksi, maka tidak ada di aliran keluar. Sedangkan karbon dioksida berdasarkan tabel MBS terbentuk sebanyak 2 ditambah R1 tambah 2, R2 tambah 3, R3. Menjadi 2 tambah 94,05 tambah 4 tambah 3 menjadi 103,05 kmol per second. Kemudian nitrogen, karena merupakan inert, berapa yang masuk sama dengan berapa yang keluar, tidak bereaksi, tetap 829,5 kmol per second. Kemudian oksigen bereaksi sebanyak yang masuk dikurang dengan 2R1, kurang 3,5 R2, dikurang 5 R3, substitusi nilai R1, R2, R3, diperoleh oksigen sisanya sebanyak 20,4 kmol per second. Sedangkan air dibentuk sebagai produk samping sebanyak ini dan disubstitusi nilai R1, R2, R3 diperoleh F3W 198,1 kmol per second. Oke, dengan tadi dari laju alir molar masing-masing komponen di aliran keluar, kita bisa substitusi, maka F3C, F3M, F3N, dan F3O serta F3W sebagai berikut. Untuk menghitung fraksi molnya, pertama menghitung dulu berapa mol totalnya, yaitu 1152, 1152 kmol per second, maka fraksi masing-masing dapat dihitung dengan menghitung laju alir molar masing-masing komponen per laju alir molar total. Kita peroleh sebagai berikut. Dengan demikian dapat diperoleh komposisi aliran keluar dari burner gas. Oke.